Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di channel ini. Berikut Bapak Ibu sekalian akan kita sampaikan informasi terbaru terkait dengan tampilan afirmasi bagi P3K Guru tahap 1 yang mana sudah mulai diumumkan ya di daerah. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Hingga siang ini Bapak Ibu sudah banyak daerah yang mengumumkan, diantaranya adalah ini untuk pemerintah Lamongan ya, kemudian juga untuk Boyolali, Bandung, dan akan semakin banyak nanti. Nah, di sini kita akan coba update bagaimana kemudian tampilan dan afirmasi yang diberikan kepada guru gitu ya. Ini kita ambil contohnya adalah untuk Kabupaten Lamongan. Lembar pertama ini jumlah formasi 5, pelamar 5, hadir 5. Otomatis ini berapapun nilainya lulus semua Bapak Ibu. Nah, kita coba lihat ke nilai langsung ya. Inilah Bapak Ibu untuk bahasa Jawa tadi yang sudah kita lihat. Saya tutupi. Murninya 372, kemudian teknis 372. Untuk teknis berarti tanpa serdik ini tampilannya semuanya lulus ya yang pertama. Kemudian kita coba lihat untuk tampilan yang lain. Nah, ini Bapak Ibu adalah untuk guru BK ya, di sini murninya 308, kemudian ada afirmasi teknis ini 450. Manajerial 70, sosial kultural 68, 33, wawancara jumlah skor total 621 karena afirmasi. Ini disebutkan afirmasinya ya. Dan R3L itu berarti lulus, R2 itu R3 dinyatakan lulus ya Bapak Ibu. Ya, seluruhnya dinyatakan R3L. Itu untuk guru BK. Kemudian ini Bapak Ibu untuk guru agama Islam ya, guru agama Islamnya. Nah, di sini kita lihat yang mendapat afirmasi serdik hanya 2 orang, ini 450, kemudian totalnya 644, 638 serdik. Ini R3L. Kebetulan di sini formasinya adalah 44 untuk guru agama Islam sampai ke skor 531. Ini R3L ya, kebetulan R3 semua. Dan 530 ini R3. Inilah nanti Bapak Ibu sekalian yang akan didata untuk menjadi P3K paruh waktu ya. Semua Bapak Ibu yang tidak mendapatkan, ini nanti statusnya di sana di SSCSN Bapak Ibu sekalian adalah tidak mendapatkan formasi ya. Sudah diperbaharui, tidak lagi dinyatakan tidak lulus tapi tidak mendapatkan formasi. Itu akan didata ulang oleh daerahnya nanti untuk diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Kemudian guru IPS ini R3L 1 ya, formasi 1, pelamar 1 dinyatakan lulus. Ini formalitas kalau seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita coba lihat yang lain ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu untuk guru Penjas ya, ada R2-nya, ini R2 tapi serdik ya. Ini walaupun R2 tapi sudah punya serdik sehingga afirmasinya ini 450, beliau paling tinggi. Seandainya tidak ada serdik pun ini tetap ya, mungkin di sini nilainya murninya ya 309 tambah 83 tambah 72 tambah 34 masih di 500-an, tetap nomor 1 ya karena R2. Nah, ini dinyatakan lulus. Jadi ada afirmasi serdik untuk Bapak Ibu yang memiliki serdik dan saat resum ya Bapak Ibu sudah dideteksi, sudah ada keterangannya di resum itu gitu ya. Berikutnya ini adalah guru seni budaya. Di sini guru seni budayanya R3 rata-rata serdik ya. Ini selamat kepada Bapak Ibu pemilik serdik tentunya. Ini yang rata menduduki formasi, selebihnya adalah R3 ya. Lalu keterangannya ini Bapak Ibu nanti bisa cek dengan diumumkannya mulai hari ini, maka Bapak Ibu sampai nanti malam ini akan semakin banyak daerah-daerah yang sudah akan mengumumkan juga. Lalu kita akan coba lihat apa keterangan-keterangan terkait dengan ini. Ditetapkan di Jakarta 5 Januari berarti minggu semalam ya. Ini adalah keterangannya. Keterangan L itu peserta lulus R1A adalah guru XTHK 2 menurut keputusan Menpan 348. R1B peserta guru non Aisyah menurut keputusan Menpan RB 348. R1C ini prioritas ya. R1 itu berarti yang P1 tahun 2021, nanti
A untuk XTHK2, R1B untuk database, R1C lulusan PPG, kemudian R1D adalah guru swasta. Lalu R2 XTHK2 ini keterangannya Bapak Ibu. Lalu R3 peserta guru non ASN terdata menurut Menpan, berarti database lah ya. R4 nanti ya Bapak Ibu di tahap 2 ini belum ada sekarang, begitu juga R5. Lalu TH tidak hadir, TMS peserta tidak memenuhi syarat, APS peserta mengajukan pengunduran diri. Nah, dengan diumumkannya ya hasil ini Bapak Ibu sekalian, maka bagi Bapak Ibu yang dinyatakan lulus di sini selanjutnya adalah masuk ke SSCSN. Silakan Bapak Ibu isi DRH Bapak Ibu. Tutorialnya sudah ada juga kita bagikan ya. Yang R2 atau R3 tapi tidak ada L-nya ya, sabar Bapak Ibu, nanti akan didata ulang untuk diusulkan menjadi P3K pada waktu di daerah ya. Kita akan coba lihat satu persatu berkas-berkasnya ya. Yang pertama adalah daftar riwayat hidup. Ini nanti ada dua, daftar riwayat hidup perorangan, kemudian daftar DRH ya. Keterangan perorangan ini identitas Bapak Ibu sekalian, dimulai dari nomor induk, Bapak Ibu tulis di sini ya. Secara online ini diisi Bapak Ibu sekalian, lengkap dulu semua, baru nanti di-download, ditandatangani ya. Kabupaten kota tempat lahir, ini kabupatennya ya. Tanggal lahir, jenis kelamin kita isi di sini, agama, status perkawinan, ini identitas kita semua, hingga handphone, jalan, kelurahan kalau ada, kecamatan, kabupaten, provinsi, tinggi badan, berat badan, kemudian rambut ya, ikal atau lurus, bentuk muka oval atau lonjong, warna kulit, ciri khas kalau ada ya, kalau tidak ada tidak usah disebutkan. Cacat tubuhnya ada apa tidak, kemudian kegemaran atau hobinya diisi Bapak Ibu sekalian. Ini sengaja kita tutup karena berkaitan dengan identitas pribadi ya. Nah itu, lalu yang berikut akan masuk ke bagian kedua. Jadi ini sebenarnya hampir sama dengan pada saat pendaftaran kemarin. Ada beberapa poin tambahan sebenarnya yang nanti akan kita lengkapi ya. Pendidikan dimulai dari sekolah dasar, SLTP, SLTA, di diploma 3, sarjana muda kalau ada sarjana ini, dan sekolah dasar hingga ini Bapak Ibu sekalian poin 4 ini tidak perlu diupload ya, yang diupload tadi cukup S1 yang dipakai lah ya. Nah, tuliskan nama perguruan tinggi masing-masing mulai dari sekolah dasar SD apa, kemudian SLTP atau SMP-nya, SLTA sama akreditasinya, kalau tidak tahu dibuat cek tanda seperti ini, tanda hubung. Kemudian tempatnya ini minimal kabupaten ya, nomornya ada biasanya di bawah ijazah kita. Kemudian tanggalnya, pejabat penandatangannya, namanya siapa yang tertulis di sana. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Lalu kalau ada kursus boleh ditambahkan di sini. Lalu berkas yang berikut juga yang perlu adalah riwayat pekerjaan. Jadi Bapak Ibu kalau ada riwayat pekerjaannya ini per tahun boleh ya, seperti pengisian di pendaftaran kemarin, isi di sini. Kemudian jabatannya adalah guru, mata pelajaran apa begitu ya, tanggal mulai. Kalau guru biasanya ini per tahun, otomatis nanti ini akan banyak ya, tergantung masa kerja lah ya. Sebaiknya ditambahkan semua, gaji pokoknya dibuat sesuai dengan SK ya. Nomornya juga dibuat, ada di sana tanggalnya, pejabat penandatangan ini kalau Kadis disebutkan aja Kepala Dinas Pendidikan ya. Nah, kalau kepala sekolah disebutkan kepala sekolah. Ini kalau untuk SK ya. Nah, yang berikut yang juga perlu adalah riwayat keluarga. Ini barangkali yang sebelumnya tidak ada. Pertama, Bapak Ibu kalau punya istri atau suami, tuliskan nama istri atau suami di sini. Kalau pegawai negeri tuliskan NIP-nya, kemudian tadi NIK, namanya, tempat lahirnya, posisi pekerjaannya begitu ya, perusahaannya, status perkawinan, menikah tentunya, akte cerai, nikah tidak, akte nikah atau cerai, tuliskan nomornya di sini Bapak Ibu sekalian. Cukup nomornya saja ya. Tanggal menikah tuliskan di sini. Oke. Lalu anak, kalau ada anak tuliskan juga niknya, kemudian namanya, tempat lahirnya. Ini pekerjaan mungkin masih sekolah ya, sekolah, perusahaan, institusi tentu tidak ada. Kemudian keterangannya keterangan hidup. Lalu yang ketiga orang tua. Nah, orang tua juga harus kita tuliskan nomor induknya. Kemudian kalau PNS itu NIP, nama, tempat, tanggal lahir, pekerjaannya, perusahaannya, kemudian statusnya apa, masih hidup atau sudah meninggal ya. Ini harus lengkap.
Berkas yang berikut masuk ke orang tua ibu, ini nomor induknya, NIP-nya kalau ada, nama, tempat lahir, pekerjaan, kemudian perusahaan, dan status hidup. Ini kita isi secara online. Lalu yang berikut adalah masuk ke saudara kandung. Kita tuliskan nomor induk semua saudara kita ya. Kalau ada 11, kita tuliskan 11 di sini. Kalau ada yang pegawai negeri, kita tuliskan nomor induknya. Kita tuliskan ini nama-namanya Bapak Ibu sekalian setiap saudara kita. Tempat tanggal lahirnya ini kita harus tuliskan, jadi harus dicek lagi ya. Artinya di sini Bapak Ibu sudah bisa buat coret-coretan nanti sebelum pengisi DRH. Kita juga akan pandu nanti ya dengan tutorialnya. Kemudian pekerjaan jabatan masing-masing ditulis apa pekerjaannya, perusahaannya apa, status hidup. Iya. Ini setelah itu baru masuk ke Bapak atau Ibu mertua. Ini khusus tentu bagi Bapak Ibu yang sudah menikah ya. Nomor induk Bapak Ibu mertua ini ada 2 tempatnya ya. Barangkali Bapak Ibu bisa lihat di sini nomor induk pegawai, kalau termasuk pegawai nama kita tulis 22, tempat tanggal lahir, pekerjaan, perusahaan, institusi. Kalau tidak ada buat tanda garis hubung seperti ini, statusnya apa ya. Lalu setelah itu adalah yang kita urus ya, ada 3 tadi yang harus kita urus. Surat keterangan catatan kepolisian, maka Bapak Ibu isi di sini nomornya ya secara online, tanggal suratnya, kemudian pejabatnya. Nanti akan ada tempat untuk mengupload berkasnya ya Bapak Ibu sekalian. Ini kita tampilkan downloadan saja. Lalu yang kedua surat keterangan sehat, isi nomornya, kemudian tanggalnya dan pejabatnya. Yang ketiga surat keterangan bebas nafkah, Bapak Ibu isi nomornya, kemudian tanggal suratnya, pejabatnya, siapa yang menandatangani gitu ya, itu pejabatnya di sini maksudnya. Setelah itu keterangan ini tidak perlu karena tidak ada ya. Lalu di sini disebutkan demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh instansi pemerintah yang membuat pernyataan. Bapak Ibu ini namanya, lalu bermaterai 10.000 ya. Ini makanya setelah kita isi online kita harus download, kemudian kita tanda tangani bermaterai, lalu di-upload kembali di tempat yang disediakan oleh panitia. Nah ini Bapak Ibu sekalian berkas-berkas yang harus Bapak Ibu persiapkan dulu ya sebelum nanti Bapak Ibu berniat mengisi DRH. Semoga kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.